Halo semuanya, selamat datang kembali di Sinema Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film dari tahun 2022 yang berjudul Fall. Film ini mengisahkan tentang dua orang sahabat yang menjalani hidup dengan hal-hal menantang, menaklukkan dan mendorong batas ketakutan mereka. Suatu ketika, mereka berdua memutuskan untuk menaiki puncak menara TV terpencil yang ditinggalkan dengan ketinggian 2000 kaki. Namun upaya mereka kali ini tak berjalan dengan mulus. Keduanya justru terjebak tanpa jalan turun. Bagaimanakah nasib dari kedua wanita itu? Apakah mereka berhasil untuk turun dari menara tersebut? Mari kita bahas cerita film Fall ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian untuk menonton film ini secara utuh, karena dalam video ini berisi sebuah spoiler film. Dan jika kalian tidak peduli dengan spoiler, langsung saja kita tonton dan masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan tiga orang remaja yang sedang melakukan aksi panjat tebing. Mereka bernama Becky, Hunter, dan juga kekasih Becky bernama Dan. Ketika sedang menaiki tebing, tiba-tiba saja Dan dikejutkan dengan sebuah laba-laba yang membuatnya terjatuh. Tetapi dirinya tidak bisa menggapai tepi tebing, sehingga Dan menyuruh Becky untuk melepaskan tali yang mengikat pada tubuhnya, agar Dan dapat meraih tepi tebing. Namun sayangnya tali yang tertancap pada tebing itu tidak cukup kuat lagi untuk menahan tubuh Dan sehingga membuatnya terjatuh. 51 minggu kemudian, Becky mengalami trauma yang cukup dalam akibat kehilangan kekasihnya Dan dalam hidupnya, sampai-sampai dirinya tidak mengangkat telepon ayahnya ketika itu. Ketika akan pulang, terlihat ayah Becky sudah menunggunya di luar untuk menjemputnya. Tetapi Becky yang mengalami trauma akibat kehilangan kekasihnya menolak untuk bertemu siapapun termasuk ayahnya sendiri. Karena rasa sayangnya terhadap Dan membuat Becky tidak memperdulikan perhatian ayahnya dan melakukan perlawanan terhadap ucapan yang dilontarkan oleh ayahnya sendiri. Karena hal itu, Becky memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki. Becky yang terus merindukan Dan mencoba untuk menelponnya, walaupun mengetahui bahwa Dan telah tewas. Namun dirinya tidak bisa menerima hal tersebut. Kemudian datanglah sahabatnya bernama Hunter yang dihubungi oleh ayah Becky sebelumnya agar membuat Becky keluar dari keterpurukannya setelah kehilangan kekasihnya. Untuk menghilangkan kesedihan Becky, Hunter memutuskan untuk mengajak Becky melakukan hobi mereka dahulu, yaitu berencana untuk menaiki sebuah menara TV yang memiliki ketinggian 2000 kaki. Dan Becky bisa menaburkan abu milik Dan ketika setelah sampai di atas menara tersebut. Pada awalnya Becky sempat menolak karena semenjak kejadian tersebut dirinya tidak pernah melakukannya lagi. Hal itu disebabkan karena trauma yang cukup dalam setelah kehilangan kekasihnya. Namun di pagi hari, Becky akhirnya menerima tawaran Hunter karena teringat perkataan yang pernah diucapkan oleh kekasihnya. Mendengarkan hal itu, Hunter pun menjadi senang karena Becky menerima tawarannya untuk pergi menaiki menara tersebut. Keesokan harinya, mereka berdua melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil milik Hunter. Becky yang sedang melihat foto-foto di handphone Hunter mengetahui bahwa sahabatnya diam-diam memiliki seorang kekasih. Tetapi wajah dari orang itu tidak diketahui oleh Becky. Hunter merupakan seorang selebgram yang banyak memiliki pengikut di akun Instagramnya karena aksi petualangannya mencari tempat-tempat ekstrim untuk dijadikan sebagai konten. Pada malam hari, mereka berdua menginap di salah satu motel yang tak jauh dari tower yang akan mereka kunjungi. Karena baterai telepon milik Becky akan segera habis, ia meminta kepada pelayan agar memberikannya stok kontak untuk mengisi baterai teleponnya. Namun di sana listrik tidak gratis. Hunter lalu memiliki sedikit trik untuk mengisi baterai telepon Becky, yaitu dengan cara melepas bola lampu, sehingga membuat baterai telepon milik Becky terisi secara perlahan. Pergilah mereka menuju tower tersebut pada pagi harinya, sambil membuat vlog untuk diposting pada Instagramnya. Namun karena hal itu membuat mereka hampir saja ditabrak oleh sebuah truk yang melintas.
Sesampainya di lokasi, terlihat area itu merupakan area berbahaya, sehingga dilarang untuk siapapun masuk ke sana. Tetapi Hunter tetap pergi menuju ke menara tersebut dengan cara berjalan kaki. Di dalam perjalanan mereka melihat bahwa terdapat 2 ekor burung nazar yang sedang memakan bangkai seekor anjing yang sedang sekarat. Becky mengetahui bahwa hewan tersebut masih hidup, memutuskan untuk mengusir burung itu. Tetapi Hunter yang menganggapnya lucu langsung memposting anjing tersebut ke Instagramnya yang mendapatkan like sebanyak 300 kali. Sesampainya di bawah menara, Becky sempat mengurung niatnya untuk menaikinya. Tetapi Hunter selalu meyakini Becky bahwa mereka bisa melakukannya. Hunter lalu mengaitkan tali kepada badan Becky. Untuk menghindari jika mereka terjatuh, maka Hunter dapat menahannya, dan begitu juga dengan sebaliknya. Terlihat bahwa tangga dan penahan menara itu perlahan mulai bergoyang. Ditambah lagi salah satu anak tangga yang dipegang Becky tiba-tiba saja terlepas yang membuat ia sedikit ketakutan. Sampailah di mana mereka telah menaiki tangga itu setinggi 1000 kaki. Itu artinya mereka telah menaikinya melebihi ketinggian menara Eiffel yang ada di Prancis. Menara itu memiliki 2 tangga, yaitu tangga yang berada di dalam menara serta tangga yang berada di luar. Untuk menuju ke puncak menara tersebut, tangga itu terlihat sudah mulai berkarat dan ada bagian yang tidak menyatu di antara tangga-tangganya. Hunter yang mencoba untuk menakuti Becky tiba-tiba saja menggoyangkan tangga itu sambil mengatakan bahwa tangga tersebut sangat longgar. Sehingga karena hal itu, beberapa baut penyanggah tangga tiba-tiba saja terlepas. Setelah sampai di puncak menara, mereka lalu mengambil foto serta membuat rekaman untuk merayakan keberhasilan mereka. Setelah memanjat menara tersebut, Becky lalu menaburkan abu milik Dan serta berdoa untuk dirinya. Ketika mereka mencoba untuk kembali turun, tiba-tiba saja tangga yang digunakan Becky mengalami kerusakan yang membuat semua tangga itu terjatuh ke bawah, sehingga menyisakan sedikit saja pada bagian ujung menara. Berkat tali yang dikaitkan ke badan Hunter, membuat Becky berhasil selamat setelah hampir saja terjatuh dari ketinggian 2000 kaki. Becky sempat-sempatnya tersenyum setelah dirinya berhasil selamat dari maut. Namun ketika mereka melihat ke bawah, mereka menyadari bahwa semua anak tangga telah hilang, yang membuat mereka menjadi panik. Ditambah lagi, sinyal tidak ada di atas sana karena mereka terlalu tinggi. Minuman yang dibawa oleh Becky berada dalam sebuah tas, dan tas tersebut telah berada di bawah ketika Becky hampir saja terjatuh. Kepanikan yang dialami oleh Becky membuat ia tidak menyadari bahwa pahanya telah terluka. Teropong dan suar yang mereka temukan di atas menara tidak bisa menolong mereka berdua. Tetapi Hunter mengingat kembali bahwa sebelum menaik ke menara, ia telah mengupload sebuah bangkai anjing yang berhasil mendapatkan 300 like. Itu artinya di bawah menara terdapat sebuah jaringan. Hunter lalu mengirim pesan dan mencoba untuk menurunkan teleponnya menggunakan sebuah tali agar mendapatkan jaringan. Namun hal itu sia-sia saja, dan Hunter memutuskan kembali untuk meletakkan teleponnya ke dalam sepatunya dan menjatuhkan sepatu tersebut agar mendapatkan jaringan. Tetapi hal itu sama seperti sebelumnya yang tidak berdampak apa-apa. Terlihat seorang pria beserta seekor anjing melintas di bawah menara. Hunter dan Becky mulai melemparkan sepatu mereka agar orang tersebut mengetahui bahwa mereka berada di atas menara. Namun sayangnya, orang tersebut tidak melihat ke atas dan pergi menjauh dari menara. Pria tadi ternyata pergi ke sebuah mobil RV sambil memanggang makanan di sana. Becky lalu ingin menggunakan suar agar bisa dilihat oleh pria tersebut, tetapi Hunter melarangnya dan menyuruh Becky untuk menembak suar itu pada malam hari agar pria tersebut melihat mereka berdua di atas sana. Pada malam hari, Becky lalu menembakkan suar itu, dan pria tersebut memang melihat Hunter dan Becky meminta tolong.
Tetapi bukannya menolong wanita itu, sang pria malah mencuri mobil milik Hunter yang terparkir di luar pagar. Sampailah pada pagi harinya, terlihat wajah mereka semakin pucat karena kekurangan cairan. Merasa bahwa tali yang mereka gunakan dapat menjangkau untuk mengambil tas, Hunter berencana untuk turun menggunakan tali tersebut agar bisa mengambil tas yang berisi air minum serta sebuah drone yang dapat mereka gunakan untuk meminta bantuan. Ternyata tali itu tidak sampai sepenuhnya, dan Hunter melakukan hal yang sangat berbahaya. Ia melepaskan tali yang mengikat di badannya dan hanya memegang tali tersebut sambil melompat ke tempat tas itu berada. Setelah berhasil, Hunter meletakkan tas itu ke tali yang mengikatnya tadi dan berusaha untuk melompat ke tali tersebut. Setelah berhasil menaiki tali, Becky mencoba untuk menariknya dan Hunter mencoba untuk memanjatnya. Tetapi Hunter tiba-tiba saja terpleset dan membuatnya terjatuh. Untung saja ia berhasil memegang tali itu yang membuat tangannya terluka, sehingga membuat ia tidak bisa menaiki tali. Tetapi Becky berusaha untuk menariknya dan berhasil menyelamatkan Hunter. Becky lalu menulis sebuah pesan pada sebuah kertas dan menerbangkan kertas itu menggunakan drone menuju tempat di mana mereka menginap semalam. Tetapi sayangnya baterai drone itu perlahan mulai habis, sehingga mereka memutuskan untuk membawa kembali drone itu agar tidak terjatuh. Pada malam harinya, Becky sempat bermimpi bahwa Hunter dimakan oleh burung nazar. Tetapi untung saja itu hanyalah sebuah mimpi. Pada pagi harinya, mereka melihat bahwa lampu yang berada di puncak menara bisa mereka manfaatkan untuk bisa mengisi daya drone yang kehabisan baterai. Becky lalu memanjatnya dan bertahan sampai baterai drone itu mulai terisi secara penuh. Usaha Becky tidak mudah. Ia justru diganggu oleh burung-burung nazar. Tetapi demi keberhasilan mereka untuk menyelamatkan diri, Becky mencoba untuk tenang sambil menunggu baterai drone terisi penuh. Becky sempat menyesal karena telah melawan perkataan ayahnya, karena tidak mempercayai apa yang telah ayahnya katakan. Hunter lalu minta Becky untuk menceritakan kesukaan apa yang ia lakukan ketika bersama dengan ayahnya. Becky menjawab bahwa mereka berdua sangat suka menonton WWE. Setelah drone terisi penuh, Becky mulai mengirim surat itu ke tempat di mana mereka menginap semalam. Tetapi karena sebuah truk yang melintas membuat drone itu menjadi rusak dan juga hancur. Ditambah lagi sang supir truk yang berhenti tidak melihat drone tersebut. Kondisi Becky semakin hari semakin lemah, membuat ia membutuhkan makanan. Namun apalah daya, di atas menara tersebut tidak terdapat sedikit pun makanan. Ditambah lagi Becky tidak akan bisa tidur karena burung nazar akan memakan lukanya. Ketika Becky meminta sepatu Hunter, ia mengatakan bahwa sepatunya berada di bawah. Tetapi Becky melihat bahwa sepatu Hunter berada di kakinya. Dan ternyata Hunter sudah tewas ketika itu. Ia gagal menangkap tali tersebut yang membuat ia terjatuh. Becky sebenarnya tidak bisa menarik Hunter ketika itu. Dan ia hanya menarik sebuah tas yang disangkutkan oleh Hunter. Hal itu disebabkan oleh Becky yang kekurangan makanan yang membuat ia berhalusinasi. Melihat foto beserta video bersama ayahnya, Becky menyadari bahwa ia sangat menyayangi serta membutuhkan ayahnya di saat itu. Di sisi lain, ayahnya yang tidak mendapatkan kabar dari Becky memutuskan untuk mencarinya dan mengirimkan pesan bahwa jika Becky membutuhkannya, ia bisa langsung menghubungi ayahnya. Di pagi hari, terlihat seekor burung nazar yang sedang memakan luka milik Becky. Karena rasa lapar yang dirasakan Becky membuat jiwa psikopatnya muncul. Ia lalu menghabisi burung nazar itu dan langsung memakannya agar mendapatkan tenaga. Setelah mendapatkan energi, Becky memutuskan untuk turun ke bawah, tepat di mana mayat Hunter berada. Ia lalu mengirim sebuah pesan kepada ayahnya
dan masukkan telepon itu ke dalam sebuah sepatu dan memasukkannya kembali ke dalam tubuh Hunter. Hal itu bertujuan agar teleponnya tidak hancur jika dijatuhkan ke bawah. Singkat cerita, hal itu pun berhasil dan ayahnya Becky menghubungi pihak kepolisian untuk menyelamatkannya. Dan ia kini telah menyesal karena telah membantah perkataan ayahnya. Dan film pun selesai. Sekian dari alur cerita film kali ini. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan dislike jika tidak. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.